Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan dan Keuangan, program diploma semester 5. Yuk, sebelumnya kenalan dulu yuk sama kita. Pril, yang lainnya kemana nih? Udah jam 1:15, kita janjian jam 1. Macet kali, Lin, lu kayak nggak tahu Jakarta aja. Oh iya ya. Gimana Pril kabar lu abis magang? Baik, gue habis magang, tapi emang rada mumet aja sih, soalnya gue ditempatin di bagian kredit. Lu sendiri gimana, Lin? Oh lu di kredit? Iya. Gue di bagian operasional Pril. Oh iya, minggu ini tuh ada penghargaan gitu loh di cabang gua magang, di bank gua magang. Itu tuh penghargaan tentang yang seberapa banyak yang memakai aplikasi mobile banking di bank gua. Terus di bank cabang gua tuh nggak dapat penghargaan Pril, nggak menang. Lah, kok bisa cabang lu nggak menang, Lin? Bisa dong Pril, jadi kenapa nggak menang? Karena di cabang gua itu masih banyak nasabahnya yang belum mengaktifasi mobile banking, tapi cuma punya rekening doang. Oh gitu, Lin. Nah iya Pril. Halo guys, sorry ya kita telat. Halo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Hai guys, gimana kabarnya? Gue baik. Baik. Lu gimana pada kabarnya? Baik. Lu ngapain bawa laptop? Gue tadi habis kerjain laporan magang di luar. Oh rajin bener. Harus dong. Kalian tadi ngomongin apa aja? Kayaknya seru banget. Gue sama Linda habis ngomong tentang magang. Gimana magang kalian? Seru. Gue sama Rani di bagian marketing jadi enjoy. Oh gitu. Tadi gue sama Linda lagi ngobrol terkait masalah di kantor cabangnya Linda masih banyak nasabah yang belum punya mobile banking. Jadi kantor cabangnya Linda nggak mendapatkan penghargaan Oh emang kenapa tuh bisa nggak menang? karena masih banyak nasabah yang belum punya mobile banking, guys. Tuh. Oh, emang dari awal pas buka rekening di Bank Lulin nggak ditawarin sekalian buat buka mobile bankingnya? Udah ditawarin koran, cuman namanya nasabah kan pengennya buru-buru tuh, nggak ada waktu. Jadi pengennya cepet-cepet buat bikin rekening doang. Mungkin CS di tempat lo atau petugas di tempat itu bisa nawarin lewat telepon di lain waktu gitu buat ingetin nasabahnya lagi buat buka mobile banking, mungkin dia lupa. Kenapa nggak ditarik aja data nasabah yang belum punya mobile banking? Siapa tahu dengan melakukan penarikan data kayak gitu tuh pihak bank bisa tahu siapa aja yang belum punya mobile banking, jadi bisa ditawari lewat telepon. Gue jadi penasaran deh, ini tuh datanya bisa diprediksi atau nggak sih? Jadi itu data nasabah yang belum punya mobile banking. Bisa dong. Gimana kalau kita coba cari data nasabah melalui survei online, dan survei online-nya itu kita sebar melalui media sosial. Nanti gue bikin deh kuesionernya. Jadi kayak mata kuliah kita itu nggak sih yang prediktif Oh iya, analisis prediksi Iya, ya? analisis prediksi. Oh gitu. Bisa? Boleh yuk. Kita praktekin yuk. Guys, gue udah bikin kuesionernya nih tentang pengguna mobile banking pada tahun 2022. Nah, di sini tuh ada 5 pertanyaan. Ada umur, ada jenis kelamin, ada jenis device, terus dia pakai mobile banking atau enggak, sama alasan kalau enggak menggunakan mobile banking. Oh, berarti ngumpulin datanya lewat kuesioner itu ya, Angel? Kalau misalnya udah diisi sama responden, terus datanya itu untuk apa sih, Angel? Nah, kalau kita udah dapat datanya, nanti kita bisa ngelihat data nasabah yang belum punya mobile banking untuk dilakukan pengolahan selanjutnya, sehingga dapat memprediksi masa depan. Oh, Berarti dari data itu kita bisa prediksi permasalahan yang tadi kita bahas ya. Nah, terus juga kita bisa mengambil keputusan dan tindakan untuk menawarkan nasabah yang belum menggunakan mobile banking setelah mengetahui identitas nasabah tersebut, sehingga di masa depan penggunaan mobile banking bertambah. Iya benar. berarti ini nunggu kuesionernya diisi sama sama responden dulu kan ya? Jadi sambil kita share, mending sambil nunggu juga kita makan dulu yuk. Ya udah makan siang deh. Yuk. Iya, udah lapar juga nih. Oke. Yuk, makan yuk. Guys, ini datanya udah 50 nih, data respondennya. Oh, udah lumayan banyak ya, Angel. Banyak. Coba yuk kita kalau datanya pakai Google Colab buat model prediksi. Yuk, boleh. Yuk.
Hal pertama yang akan kita lakukan adalah impor pandas ASPD. Kemudian di sini juga muncul kode-kode seperti from escalern import 3, kemudian terdapat from escalern dot matrix import accuracy underscore score, kemudian ada from escalern preprocessing import label encoder, kemudian ada from escalern dot tree import decision tree classifier, dan yang terakhir terdapat from escalern dot model underscore selection import train underscore taste underscore split. Untuk membaca file dataset, kita dapat menggunakan kode df sama dengan pd dot read underscore csv buka kurung response dot csv tutup kurung. Kemudian kita dapat melihat sebagian data dengan menggunakan kode df.head buka kurung tutup kurung yang nantinya akan memunculkan data teratas seperti ini. Berikut ini adalah datanya. Yang selanjutnya kita melakukan label encoder dengan kode LE sama dengan label encoder buka kurung tutup kurung. Hal ini digunakan untuk mengubah kata label menjadi angka karena data yang kita peroleh ada beberapa yang menggunakan kata maka harus diubah. Contohnya seperti kategorisasi dari kolom gender yaitu laki-laki kita ubah menjadi angka sama dengan 0. Kemudian kategorisasi perempuan kita ubah menjadi angka sama dengan 1. Berikut ini adalah kodenya df buka kurung gender sama dengan le dot fit underscore transform buka kurung df buka kurung lagi gender tutup kurung. Dan kemudian kita juga mengganti kategorisasi dari kolom use banking, yaitu dari kolom ya kita ubah menjadi angka 0 dan untuk kolom tidak kita ubah menjadi angka 1. Dan yang terakhir adalah mengkategorisasi dari kolom phone yaitu dari kolom Android menjadi angka 0, kemudian tidak punya menjadi angka 1, dan yang terakhir iOS menjadi angka 2 dengan kode df buka kurung phone underscore type tutup kurung sama dengan le.fit underscore transform buka kurung df buka kurung phone underscore type tutup kurung. Dan yang terakhir itu adalah melihat sebagian data dengan kode df.head tutup kurung buka kurung. Berikut ini adalah datanya. Selanjutnya, kita memisahkan atribut dan label yang akan digunakan. Jadi, untuk atribut X menggunakan label age, font type, dan gender. Lalu, untuk atribut Y menggunakan label use, banking. Selanjutnya, membagi dataset menjadi data latih dan data uji. X underscore train, X underscore test, Y underscore train, Y underscore test sama dengan train underscore test underscore split, yaitu X, Y, test underscore size sama dengan 0,8. Membagi dataset di sini menggunakan test underscore size sama dengan 0,8 atau 80%. Dataset digunakan untuk data tes. 20% sisanya untuk training atau latihan, jadi 80% data digunakan untuk tes ulangan dan 20% digunakan untuk training atau latihan. Banyak data yang dilatih setelah di run, yaitu menghasilkan banyak latihan X sama dengan 10, banyak data latih Y sama dengan 10, banyak data uji X sama dengan 40, banyak data uji Y sama dengan 40. Selanjutnya yaitu membuat model decision tree dengan menggunakan kode tree underscore model sama dengan decision tree classifier. Lalu selanjutnya melakukan pelatihan model terhadap data dengan menggunakan kode tree underscore model sama dengan
3_model dot v dalam kurung x underscore train, koma, spasi y underscore train. Lalu kita coba run. Selanjutnya, evaluasi akurasi model. Untuk mendapatkan akurasi di atas 80%, maka dapat mengulang sampai mendapatkan hasil akurasi yang bagus. Di sini kita mendapatkan akurasi sebesar 80% per 100. Jadi akurasi kebenaran dari tes dengan model ini yaitu mendapatkan 80%. Selanjutnya ada result sama dengan tree_model dot predict. Di sini ada data nasabah yang berumur 21 tahun dengan jenis smartphone iOS dengan gender laki-laki yang dapat diprediksi sudah mempunyai m-banking. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan decision tree model dengan rumus tree.plot_tree buka kurung tree_model, class_name sama dengan true. Jika kita run, akan menghasilkan tree model seperti ini. Setelah data tersebut kami olah, maka permasalahan perbankan tersebut dapat diselesaikan dengan cara menarik data nasabah menggunakan model, di mana data yang kita ambil yaitu berfokus pada nasabah yang belum memiliki mobile banking, namun sudah memiliki rekening, yang nantinya dari data tersebut akan dilakukan tindakan menghubungi nasabah melalui telepon agar berkenan untuk mengaktifasi mobile banking. Tidak lupa juga kami memberitahukan kemudahan dan manfaat apa saja yang akan didapat oleh nasabah jika memiliki mobile banking, sehingga dari sisi nasabah mendapatkan keuntungan berupa kemudahan dalam bertransaksi dimanapun, kapanpun, dan dari sisi bank juga mendapatkan keuntungan karena dapat menambah pendapatan operasionalnya. Seru juga ya guys, kita mempraktekkan secara langsung analisis prediksi kayak gini, apalagi kita mengambil sampel data dari orang sekitar kita, dari media sosial, dan juga permasalahannya berhubungan lagi sama jurusan kita yaitu perbankan. Bener juga ya guys. Yuk teman-teman semua kita belajar tentang prediksi analitik dan data analitik terutama di dunia